Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduh dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin menerangkan PPT tugas UTS Ulumul Quran dari materi 1 sampai 7. Materi pertama ialah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad. Contohnya seperti Al-A'la yang turun di Gua Hiro ataupun yang lainnya. Yang kedua, pentingnya Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dikarenakan di dalamnya sudah terdapat hikmah pembelajaran dan lain-lain, sehingga Al-Quran itu menjadi penting di kehidupan umat Islam, menjadi pedoman agar kita tidak tersesat di waktu-waktu yang selanjutnya. Yang ketiga adalah manfaat memperingati Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran memiliki beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencintai Al-Quran, mendidakwahkan Al-Quran, menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat, mendapatkan takdir yang berkah. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagai edukasi, mendekatkan diri kepada Al-Quran, lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Meningkatkan minat dan motivasi membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebagai syiar Islam dan mendakwakan Al-Quran. Yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul dalam Al-Quran. Asbabun nuzul adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti sebab-sebab turunnya. Asbabun nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Asbabun nuzul memiliki arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan memahami asbabun nuzul, umat Islam dapat lebih memahami pesan Al-Quran dan mengapa ayat-ayat tertentu relevan dengan kejadian atau situasi tertentu pada masa itu. Pentingnya memahami asbabun nuzul ialah antara lain membantu kita memahami apa sih yang dimaksud oleh Quran tersebut. Mengapa kita harus memahami asbabun nuzul? Karena sudah pasti dari namanya saja asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan. Jika kita tidak mengetahui asbabun nuzulnya terlebih dahulu, maka kita tidaklah bisa memahami konteks ayat Al-Quran, apa yang dimaksud ayat Al-Quran itu. Yang kedua ialah menghindari kesalahpahaman dalam suatu ayat pada Al-Quran, memudahkan penerapan ajaran sesuai kondisi yang tepat. Dan yang ketiga ialah memberi pemahaman kontekstual dan pendidikan serta peringatan bagi kita semua umat Islam. Ketika kita membaca ayat Al-Quran dan mencari asbabun nuzulnya, maka di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, agar kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang zaman dahulu, umat-umat Islam pada zaman dahulu. Untuk materi yang ketiga adalah nasikh mansukh. Pengertian nasikh mansukh istilah dalam Islam yang merujuk pada ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Nasikh adalah ayat atau hadis yang menghapus, menggantikan, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan. Kata nasakh berasal dari akar kata nasakha yang memiliki arti menghapus, membatalkan, atau mengganti. Mansukh adalah ayat atau hadis yang dihapus atau diubah. Mansukh merupakan dalil syar'i atau lafadz yang dihapuskan. Dalam Al-Quran, nasikh dan mansukh merupakan merujuk pada konsep pembatalan atau penggantian ayat-ayat Al-Quran yang lebih awal dengan ayat-ayat yang lebih baru.
Contoh nasikh dan mansukh dalam Al-Quran adalah kasus hukum iddah. Hukum iddah ialah masa tenggang bagi seorang wanita janda. Sebelumnya, masa tenggangnya adalah 1 tahun. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Kemudian ditetapkan bahwa masa tenggangnya hanya 4 bulan 10 hari. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Itu adalah seperti contoh nasikh mansukh, yakni menghapus atau mengubah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan yang baru. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti ada keterangan pegas, pentransmisian yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ijma umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori ataupun sejarah. Tujuan nasikh mansukh adalah menunjukkan keutuhan syariat yang dinamis dan hikmah Allah sesuai pada kondisi umatnya. Jenis-jenis nasikh mansukh seperti tadi ya, yang selain pada ayat yang tadi saya sebutkan, ada juga nasakh ayat dan hukumnya, seperti walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Nasakh ayat dan hukumnya adalah contoh pertama yang tadi. Lalu contoh kedua adalah nasakh hukum ayat tetap. Hukum berubah tetapi ayat tetap dibaca. Terdapat pada surah contohnya ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Lalu jenis nasikh mansukh yang ketiga adalah nasakh ayat hukum tetap. Ayat dihapus dari bacaan tetapi hukumnya masih berlaku. Contoh ayatnya ialah walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Materi berikutnya adalah ayat muhkam dan mutasyabbih. Pengertian ayat muhkam dan mutasyabbih ialah, yakni ayat muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak memiliki ambiguitas. Biasanya ayat ini mempunyai hukum dan perintah. Karakteristik ayat muhkam antara lain adalah: 1. Mudah difahami. Yang kedua, bersifat tegas. Yang ketiga, menjadi dasar dalam hukum Islam. Lalu ada ayat mutasyabbih. Ialah ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas atau membutuhkan penafsiran yang lebih dalam. Contoh ayatnya ada pada Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Lalu karakteristik ayat mutasyabbihat adalah antara lain berpotensi memiliki makna yang berbeda atau samar, dan kedua, membutuhkan pemahaman mendalam atau rujukan tafsir untuk mengerti apa yang dimaksud oleh ayat mutasyabbihat tersebut. Yang hikmah keberadaan ayat muhkam dan mutasyabbih. Yang pertama adalah ujian keimanan, membedakan siapa yang berusaha memaknai dan paham dalam ayat-ayat yang dipersoalkan. Ada beberapa orang muslim yang mungkin hanya sekedar membaca Al-Quran, dan ada juga muslim yang ingin memaknai dan paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Yang kedua, hikmahnya adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutasyabbih menunjukkan keterbatasan manusia dalam memahami ilmu Allah.
Maka dari itu diadakannya ilmu tafsir untuk memahami ilmu Allah. Yang ketiga adalah motivasi untuk menuntut ilmu, mendorong umat Islam dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Allah. Di sekarang ini mungkin banyak umat Islam yang hanya sekedar kayak, oh ini ayat muhkam dan mutasyabih, tapi tidak diusahakan, tidak effort, tidak belajar untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayatnya itu. Hanya sekedar tahu tapi tidak mau mendalami. Dan ini hikmahnya keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih. Ketika orang tahu bahwa ayat itu ada dua kan, ada muhkam dan mutasyabih, kemungkinan ada beberapa yang termotivasi dan terdorong untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Allah. Lalu kesimpulannya adalah sudah dipastikan bahwasanya belajar Al-Quran itu adalah suatu keharusan bagi kita, agar kita bisa memahami makna Al-Quran dan membuat diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Sudah jelas, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai umat muslim, kitab kita, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jika kita mencintai Nabi Muhammad dalam hati, maka sudah pasti kita akan mencintai Al-Quran, mencintai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekian dari saya, Muhammad Abduh. Terima kasih atas perhatiannya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.